Sarul Ikram dengan NIM 210209502 dari kelas PTK. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari mata kuliah multimedia itu sendiri. Baik, yang pertama itu multimedia merupakan suatu sarana atau sebuah objek yang melalui platform yang berbagai unsur seperti teks, audio, video, animasi, dan gambar, dan yang akan diatur di dalam software itu sendiri, dan interaksi antara media dan pengguna. Mengapa multimedia? Multimedia itu kenapa kita harus lakukan atau gunakan? Yaitu bagaimana untuk periklanan secara interaktif dan efektif. Kita bisa gunakan itu. Selain itu, multimedia juga dapat digunakan dengan jaringan dan internet yang membantu dalam pembuatan sebuah website yang menarik, inovatif, dan kreatif. Nah, menurut riset dari Computer Technology Research atau CTR, yaitu orang yang mampu mengingat. Menurut riset Computer Technology Research atau CTR, yaitu 20% orang itu mengingat dari apa yang dia lihat, 30% apa yang didengar, dan 50% didengar dan dilihat, serta 70% yang didengar, dilihat, dan dilakukan. Nah, di sini memasuki pengertian dari teks. Teks itu tersendiri di dalam multimedia yaitu untuk bagaimana kita merangkaikan simbol yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang secara tertulis maupun di berbagai bahasa, dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti untuk memberikan informasi, menghibur, atau memotivasi. Selanjutnya yaitu gambar dan grafik. Gambar atau image dapat kita lakukan dalam representasi visual dari suatu objek atau konsep yang dapat dilihat oleh mata manusia. Nah, di mana pada gambar ini berfungsi untuk seperti dua dimensi pada multimedia itu sendiri. Di mana pada grafik dalam bentuk visual yang digunakan untuk mempresentasikan data dan informasi dalam bentuk yang mudah untuk dipahami di dalam sistem multimedia itu sendiri. Nah, kita masuk pada audio. Audio adalah bentuk bagaimana komunikasi yang digunakan gelombang suara untuk menyampaikan informasi, pesan, ataupun pesan atau informasi. Nah, pada gelombang suara ini analog tidak dapat langsung dipresentasikan pada komputer. Untuk mengukur amplitudenya, kita bisa gunakan pada satuan waktu untuk menghasilkan sejumlah angka. Tiap satuan pengukuran itu dinamakan sampel. Nah, pada sinyal analog itu sendiri yaitu berupa gelombang suara dengan bentuk yang kontinu. Artinya, sinyal analog ini dapat diterjemahkan menjadi gelombang elektromagnetik yang dapat diproses oleh perangkat elektronik seperti mikrofon ataupun perekam suara sinyal. Nah, sedangkan sinyal digital yaitu sinyal yang dikodekan menjadi angka-angka yang mempresentasikan suatu suara yang berbentuk distrik. Yaitu kita bisa gunakan binar atau bilangan 0 dan 1 itu pada sinyal digital. Nah, kestabilan sinyal digital dibandingkan dengan analog itu terjadi pada suara dalam sistem multimedia itu sendiri. Nah, pada suara yang sering digunakan dengan format file audio seperti MP3, WAV, atau FLAC.
Adapun jenis-jenis frekuensinya, di mana pada infrasound 0 sampai 20 Hz, audio sound 20 sampai 20 Hz, dan terakhir itu hypersound yang di skalanya 1 GHz sampai 10 THz. Nah, selanjutnya penjelasan materi tentang video. Video adalah teknologi di mana pengirim sinyal elektronik dari suatu gambar bergerak. Video berkaitan dengan penglihatan dan pendengaran. Pada video termasuk format yang merekam gambar dan video dalam bentuk sinyal digital yang diubah menjadi kode biner. Nah, pada video terdapat jenis-jenisnya, yaitu analog video yang tersusun dari gelombang bersambung yang bervariasi. Dengan kata lain, dengan nilai sinyal akan memiliki angka yang beragam tetapi terbatas pada batas maksimum dan minimum yang diizinkan. Selanjutnya digital video. Digital video ini ditransmisikan hanya berupa titik presisi yang dipilih pada interval dan kurva. Nah, di sini tuh termasuk angka 0 dan 1 di dalam digital video ini, atau kita bisa gunakan format biner. Mungkin itu saja penjelasan materi tentang multimedia dari saya. Kesimpulannya yaitu multimedia ini sangat berperan penting pada kehidupan manusia, di mana di sini kita bisa gunakan, apalagi pada zaman modern ini banyak yang bisa didapatkan dari hasil multimedia ini, seperti uang. Kita bisa mendapatkan uang dari pekerjaan ini. Itu dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.